Yamsasku talqoma korhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin wa liyumahhisallahu alladziina amanu wa yamhaqal kafirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu qawiyyu khairun wa habbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Wa qala aidan idza qamatil qiyamah wa fi yadi ahadikum fasinah falyagrasha. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Ashabal fadilah, ashabas sa'ada, asyiqai wa ahbabi jami'an min jama'at ikaliyin. Sama itu kata ada mustalah jadid bin isbali ikaliyin. Barakallahu fikum jami'an. Isyraf wa tarsyid min ustadina Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi hafizahullah wa ra'ah wa riasat Fadil Dr. Imran Baihaqi hafizakumullah jami'an. Wa asmahu li an haditsakum bil lughah Indonesia hatta la utaham bi annani lastu Indonesian yani. Nah, hatta Pak Anies nama aku adalah kiron li bintihi kan akad bil lughah Arabiyah ba'dul ladina yani hajamu qalu khalas ukhraj anta min Indonesia lasta Indonesia. Jadi mohon maaf saya akan pakai bahasa supaya kita juga lebih ya. Pertama tentu saya sampaikan jazakallahu khairan atas undangan antum untuk bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan saya melanjut menjadi silatul ilmi, wawasan kita nyambung, dan silatul amali, koordinasi, kolaborasi di antara kita juga bisa bersambung. Demikianlah saya kira kita semuanya disambungkan oleh keislaman kita dan fungsi dan posisi kita sebagai alumni dari Timur Tengah. Ada Grup Jati, ada Jati Nasional di Jati Jakarta gitu ya. Dan juga ada PPI juga, ada PPI internasional dan kita semuanya ada di sana. Jazakumullah khairan untuk silaturahim ini, dan tema yang dimintakan ini cukup berat juga sesungguhnya, tapi kita juga menyampaikan tahniah selain pada Fadil Dr. Imran Baihaqi dan juga kepada calon-calon para dokter yang akan berangkat ke Libya. 20-an tadi yang akan berangkat. Dan terus terang saya harus sampaikan tahniah dan sekaligus juga i'tizazi bikum, Masya Allah, ke Libya dalam sekarang ini, Masya Allah, itu suatu hal yang luar biasa. Dari sisi jarak antum sudah melampaui saya gitu. Saya cuma sampai Medina, sampai ke Libya gitu. Dan nomor 2, Libya sekarang ini beda dengan Libya ketika antum belajar di sana dulu. Libya sekarang ini, aduh, ya, tapi ternyata masih ada tempat untuk belajar aman, tentram, dan Masya Allah dari Indonesia masih banyak yang tetap menunggu untuk berangkat. Tadi 45 masih menunggu visa, luar biasa. Jadi mudah-mudahan betul-betul ini adalah bagian dari apa yang dahulu Rasulullah pernah sampaikan, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, gitu, betul-betul fi sabilillah. Dan mudah-mudahan yuktub lakum ujur al-mujahidina fi sabilillah. Dengan cara itu maka antum tidak mensia-siakan dan akan memaksimalkan seluruh potensi yang ada, karena kondisi yang demikian luar biasa. Dari rute perjalanannya tadi sudah cukup membayangkan tuh. Jakarta ke Oman, Istanbul ke sana. Habibakumullah wa anakumullah. Insyaallah. Nah, saya coba masuk pada tema yang dimintakan untuk kita bahas tentang dalam tanda kutip ada yang mengatakan ini teror juga gitu ya, teror dari BNPT kepada masjid gitu. Jadi Singgah Rahmat ini penanggulangan atau malah penyebaran gitu. Karena nggak ada angin, nggak ada hujan. Dari pertanyaan yang juga bernada pernyataan dari seorang anggota DPR Komisi 3 dalam rapat kerja, dan si anggota DPR dari Partai Merah itu dia menyampaikan bahwa di tempat dia di Kalimantan Timur sana ada satu masjid milik BUMN yang para penceramahnya mengkritisi pemerintah. Tapi kemudian
Ya semua kaget, paling tidak ya kami kaget lah. Kemudian respon dari Kepala BNPT malah tadi mengusulkan agar seluruh rumah ibadah, bukan hanya masjid, seluruh rumah ibadah sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah, dengan alasan tadi ada penyebaran radikalisme, penyebaran kebencian, ya, dan berargumentasi bahwa banyak negara sudah melakukan kontrol penuh terhadap masjid-masjid. Disebutlah beberapa negara, ada Singapura, ada Malaysia, ada Saudi, ada Bahrain, dan lain sebagainya. Ini tentu satu cara pandang yang khas Islamophobia. Cara pandang yang dalam tanda kutip memposisikan umat Islam itu layaknya hanya untuk dicurigai dan dimusuhi gitu. Sehingga satu kasus yang ditanyakan jawabannya malah generalisasi, dan tapi juga ternyata bukan hanya umat Islam saja. Jadi bukan Islamophobia lagi, ini bahkan agama fobia gitu ya, karena seluruh agama dicurigai semacam itu. Tapi ini juga lagi-lagi dalam konteks era sekarang ini juga bukan hal yang sama sekali baru. Tahun 2019 ketika Menteri Agamanya masih Bapak itu gitu ya, bukan yang sekarang, waktu itu beliau dalam bentuk yang lain tapi sejenis, yaitu dia mengatakan bahwa harus mewaspadai penyebaran radikalisme di masjid-masjid karena sekarang itu sudah tampil ciri-ciri baru dari kalangan calon radikalis. Katanya pertama ini ada good looking, katanya anak-anak muda yang penampilannya bagus, kemudian suka membaca Al-Quran, suka menghafal Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, suka ke masjid, calon radikalis. Karena ini Komisi 8 ya, waktu itu saya langsung bereaksi ya di depan beliau dan tegas bahwa itu suatu cara pandang yang sangat-sangat salah gitu. Harusnya kan pemerintah itu terima kasih pada masjid gitu. Terima kasih pada anak-anak muda yang mau ke masjid, dan mereka ke masjid mestinya jangan dicurigai dong, mestinya justru diayomi, dibantu, dibuat nyaman gitu. Karena harusnya pemerintah atau Pak Menteri itu mestinya dipermasalahkan bukan anak muda yang ke masjid dan kemudian dituduh sebagai calon radikalis. Ini anak muda yang terlibat dengan kejahatan dan kriminal, bahkan narkoba, tawuran, pencurian, kemudian judi online sekarang ini, maupun juga kejahatan-kejahatan melalui medsos gitu yang luar biasa, sangat banyak gitu. Ya, tapi itu nggak disentuh, yang disentuh malah anak-anak muda yang suka ke masjid, anak muda yang good looking, baca Al-Quran, hafal Al-Quran dan sebagainya. Kan alasan tentang beberapa negara sudah melakukan kontrol penuh itu kan mengingkari beberapa fakta. Pertama, Indonesia itu secara dinyatakan sebagai negara hukum yang berdaulat dan menghormati hak asasi manusia. Kalau kita negara hukum yang berdaulat, yang ditanya adalah bagaimana hukum di Indonesia terkait dengan masjid. Nggak ada tuh hukum yang kemudian mengatakan masjid harus diawasi, dikontrol penuh sama pemerintah. Dan apalagi dalam konteks Indonesia, masjid-masjid itu mayoritas mutlak didirikannya bukan oleh pemerintah, tapi oleh warga, apakah oleh warga sebagai individu, maupun bergotong royong, maupun juga oleh ormas-ormas Islam gitu ya. Tapi bukan oleh pemerintah. Mayoritas mutlaknya bukan oleh pemerintah. Apalagi para petugas di masjidnya, marbotnya, imamnya, muadzinnya, khotibnya, para para ustadznya, para kiainya itu nggak ada yang digaji oleh pemerintah. Beda dengan beberapa negara ya seperti di Singapura, di Saudi dan lain sebagainya. Memang mayoritas mutlak masjid itu didirikan oleh pemerintah, dan pemerintah menggaji seluruh yang terkait dengan kegiatan di masjid, termasuk juga khotibnya, pengisi pengajiannya, termasuk juga jenis khutbahnya. Memang sejak dari awalnya sudah begitu. Jadi aturan hukumnya sudah berbeda. Sehingga kalau di pelajaran kita tentu itu masuk jenis al-qiyas ma'al-farik gitu kan, batil lah. Al-qiyas ma'al-farik ya tentunya menjadi batil. Belum lagi bila kemudian dirujuk pada fakta sejarah. Justru dari masjid-masjid inilah muncul para mujahid yang kemudian nanti membentuk namanya Laskar Santri, Laskar Kiai, Laskar Hizbullah, Laskar mereka meriakan Allahu Akbar,
menghadirkan kekuatan iman, dan kemudian dari situ menyelamatkan Indonesia merdeka sebagaimana yang dilakukan oleh atau diusulkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, tokoh dari pemuda Muhammadiyah, kemudian jadi anggota air, dan kemudian jadi murid Tuhan Baraka, dan kemudian jadi Panglima Besar gitu ya. Pada waktu itu mengusulkan kepada Bung Karno ketika Belanda ingin kembali menguasai Indonesia, membonceng kembalinya sekutu dengan alasan ingin melucuti senjatanya Jepang. Nah, waktu itu Jenderal Sudirman menyampaikan kepada Bung Karno, ini mungkin kita tentara Indonesia menghadapi tentara sekutu, nggak mungkin, jumlah kita sama sekali berimbang, senjata sama sekali berimbang, kemahiran dan pengalaman tempur ya masih sama sangat minim. Jadi kita harus minta tolong kepada para kiai, karena para kiai itu akan bisa mengobarkan semangat jihad gitu ya. Tanpa lagi bicara tentang berapa jumlah, apa senjatanya, nggak ada hitungannya, semuanya sudah jihad, Allahu Akbar, sudah akan sebuah kekuatan spiritual yang luar biasa. Dan itu disetujui oleh Bung Karno, sehingga Bung Karno mengutus tokoh kesayangannya Ruslan Abdul Ghani bertemu dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama se-Jawa Timur, se-Jawa dan Madura, dan kemudian menyepakati resolusi jihad, fatwa jihad. Teriakannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan begitu luar biasa pengaruh dari Allahu Akbar itu sampailah anak-anak muda kemudian datang semuanya berduyun, termasuk Bung Tomo gitu. Nah, kalau Anda perhatikan dalam pidato Bung Karno itu kan penutupnya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Dari mana seorang Sutomo ngerti Allahu Akbar? Dan dia bukan santri. Ya karena tadi fatwa jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi dari masjid yaitu muncullah justru semangat jihad untuk membela Indonesia gitu. Jadi Indonesia ini sangat berutang budi sebenarnya kepada masjid, dan semangat jihadnya untuk membela Indonesia itu yang mestinya didukung dan dimaksimalkan oleh pemerintah. Ketika pemerintah juga mengawasi juga akan mampu, memang sekarang saja ini negara Kementerian Agama masih ngutang triliunan rupiah loh kepada guru-guru agama, sampai hari ini masih belum dibayar gajinya. Nah, itu aja belum dibayar, ini malah mau ngawas gimana caranya, kan taklifu ma la yutok itu kan juga nggak boleh juga gitu kan. Jadi sekali lagi memang bagian-bagian dari kondisi aneh bin ajaib, kalau presiden laki-laki, kalau misalnya bukan aneh binti ajaib gitu. Jadi, yang kemudian memang harus selalu kita yang dalam konteks tadi kita di DPR juga langsung mengkoreksi ya, sebelum kemudian menjadi koreksi di tingkat publik. Sesungguhnya di DPR urusan Komisi 3 ya, Komisi 3 itu kawan kita alumni dari Riyadh, Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi, sekian dari partai kita, beliau juga langsung berteriakan menolak itu usulan yang disebut malah sesat gitu, sesat. Dan juga disampaikan langsung ya, saya juga pernyataan publik saya juga sangat jelas tentang hal ini gitu, bahwa jadi kita di DPR itu ya sudah jelas sikap kita menolak hal-hal yang justru tidak sesuai dengan aturan hukum dan aturan konstitusi. Negara kita negara hukum, karenanya kita tidak boleh membebek pada negara yang lain, aturan negara yang lain, kalau itu bertentangan dengan prinsip yang ada dalam negeri kita. Tapi dari sini sesungguhnya menurut saya mensiratkan beberapa hal yang penting juga, termasuk juga untuk anak-anak kita ya, anak-anak ya, bukan adik-adik, anak-anak kita yang akan berangkat ke Libya. Karena ini kan permasalahan ini akan terus berkelanjutan dalam bentuk yang membaharu begitu ya. Jadi karenanya sangat penting juga sebenarnya, alhamdulillah sekarang antum dengan kali ini membahas tentang masa ke Indonesia. Jadi ketika saya dulu juga di Madinah, ya saya juga demikian juga Ustadz Muhyiddin Junaidi, kami juga selalu terhubung dengan Indonesia. Terhubung dengan Indonesia. Saya membaca, dulu belum ada yang namanya sosmed, belum ada media online, belum ada. Tapi saya langganan waktu itu ada majalah Panji Masyarakat, majalah Tempo. Jadi selalu kemudian kita baca. Saya juga baca buku-buku tentang Indonesia. Itu dipentingkan supaya sekalipun kita pergi jauh kemana-mana pun, tapi kita teringat betul dan tersambung dengan bahwa kita itu akan tetap kembali ke Indonesia dan akan kemudian berjuang di Indonesia, berdakwah di Indonesia, mengajarkan ilmu di Indonesia, memperjuangkan umat Islam di Indonesia.
seterusnya. Nah, kalau kemudian kita nggak nyambung, ya itu memang ya akan susah nantinya. Termasuk juga dari situ penting untuk mengenali sesungguhnya bukan hanya masalahnya, bukan hanya masalah Indonesia, potensi-potensi besar yang ada di Indonesia. Termasuk dalam kasus ini kan ada masalah yaitu yang Islamofobia masih ada. Tapi potensinya kan juga tetap ada ormas-ormas Islam, ada partai-partai Islam, ada kita di DPR, di MPR nggak bisa membela. Nah, ini akan pemahaman semakin diperlukan supaya kita dan atau antum semuanya, terutama yang akan berangkat, tidak merasa antum kesendirian gitu, seolah-olah yang berjuang untuk Islam hanya antum sendiri. Akibatnya merasa wah terlalu berat ini urusan ini sehingga antum mudah menjadi futur, mudah menjadi putus asa dan kemudian tidak melanjutkan perjuangan atau bahkan ngeli ikut-ikutan arus dan kemudian malah kehilangan jejak gitu ya. Jadi penting betul untuk memahami bahwa insya Allah antum semua tidak sendirian. Kita tadi saya sebutkan di depan ada dari silaturahmi dan menjadi silatul ilmi, menjadi silatul amali. Supaya dengan demikian maka kita terus saling menguatkan ya, saling melanjutkan. Dan termasuk dalam hal ini adalah memahami betul selain dari peluang dan tantangan juga memahami bahwa dalam konteks peluang dan tantangan kalau karena kita bicara tentang hukum negara, kita bicara tentang kehidupan bernegara, maka ada aturan-aturan bernegara yang bisa kita pakai untuk membela dan atau untuk mengkoreksi. Nah ini harus dimengerti dan juga harus dikuasai, terutama ada anak-anak kita yang akan berangkat ya. Karena kan kaidahnya adalah hukmu al syai'i far'un an tasawwurihi. Kalau tasawur kita qasir, ya kemudian pastilah juga hukum kita juga qasir juga. Kalau tasawur kita benar tentang peluang dan tantangan yang ada di Indonesia, bahwa di Indonesia sesungguhnya bukan semuanya hanya tantangan, peluang juga besar gitu. Di Indonesia ini bukan hanya peluang, tapi juga banyak tantangan. Kalau kita paham itu secara mutawazin, secara balance, maka kita akan betul-betul menjadi ummatan wasato gitu, Ahlussunnah wal Jamaah yang benar gitu. Jadi kita tidak jadi tatoruf kanan, tatoruf kiri atau malah menjadi nihilis tuh enggak. Nah, maka dalam konteks ini penting untuk memahami aturan-aturan terkait supaya kita dengan mudah melakukan counter gitu. Seperti tadi saya sampaikan tentang masalah Indonesia negara hukum gitu. Ini kalau kita tidak memahami bahwa Indonesia negara hukum dan karena Indonesia negara yang berdaulat, kita akan mudah dimakan oleh isu tadi. Negara-negara yang lain sudah memberlakukan kontrol penuh terhadap masjid dan atau rumah-rumah ibadah. Mungkin kita akan langsung ikut-ikutan gitu kan. Lupa bahwa kita itu negara hukum yang berdaulat. Kalau kita negara hukum yang berdaulat, maka ya kita nggak boleh ikut-ikutan hukum negara yang lain kalau itu belum jadi hukum kita gitu. Itu salah satu bentuk di mana pentingnya kita bahasa Arabnya ungkapannya adalah wa khatibin nas ala qadri ukulihim ya. Kalau ukul mereka adalah aturan ya kita harus menguasai aturan. Kalau ukul mereka adalah konstitusi ya kita kuasai konstitusi. Kalau ukul mereka adalah terkait dengan masalah terorisme dan atau anti terorisme ya itu kita pakai juga. Ya, maka tadi depan saya katakan kan ini pencegahan terorisme atau malah penyebaran. Sebab yang dilakukan malah menjadi teror terhadap masjid gitu kan. Nah, semacam itu. Jadi sekali lagi permasalahan ini menurut saya bagian dari blessing in disguise-nya dan terutama kepada anak-anak kita yang akan berangkat kuliah agar kita juga kan karena mereka juga terus menyiapkan kader-kader gitu kan. Kader-kader mereka kan wah terus bermunculan gitu dan bahkan sekarang direkrut dari mana-mana. Nah, kader-kader umat yang mengerti benar tentang agamanya secara baik dan benar, mengerti tentang konstitusi secara baik dan benar, mengerti tentang aturan hukum secara baik dan benar, mencintai umat, mencintai bangsanya juga penting untuk kaderisasi dijalankan terus. Tapi ya soal diingatkan bahwa selain daripada ilmu agama yang kita pelajari, penting juga mempelajari tentang ilmu alat yang diberlakukan di Indonesia, apakah terkait dengan aturan, terkait dengan tapi di atas segala-galanya tadi penting juga untuk menyadari bahwa antum tidak sendirian. Antum punya teman-teman di Ormas, di Orpol, di parlemen, di luar parlemen, semuanya akan bisa membersamai untuk memperjuangkan mereka yang penting. Nah, tentu saja kalau isu ini dibiarkan, isu tentang masjid dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah, maka akan ada beragam hal yang dikhawatirkan terjadi. Ya, pertama, itu akan justru menimbulkan friksi ya dan atau saling curiga, saling membenci
dan saling menolak ya antara pemerintah dengan mesin-mesin. Karena tadi mesin-mesin ini nggak ada hubungannya dengan pemerintah, diawasi bagaimana ceritanya gitu. Nomor juga bisa malah saling curiga itu ada di antara para jamaah sendiri. Karena dengan kuatnya isu tentang mengawasi, ini kan jamaah malah akan muncul saling curiga kan. Ini apa-apaan ini kita diawasi, ini berarti di antara kita ada teroris. Nah, jadi jamaah malah konflik sendiri. Itu tentu tidak kita inginkan. Padahal mestinya, yang saya katakan di depan, mestinya itu dalam posisi dia tidak mampu membangun seluruh masjid, tidak mampu juga apalagi menggaji. Saya katakan bahwa guru-guru agama yang harus digaji aja sampai hari ini pemerintah masih ngutang lebih dari 1 triliun rupiah dan kami di Komisi 8 terus nagih gitu kan. Tapi belum bisa kebayar karena memang pemerintah bayar juga pakai utang lagi gitu kan, nanti utang lagi, nambah lagi, utang lagi. Jadi ganti gali lubang tutup lubang begitu. Jadi agar kemudian kehidupan kita ini betul-betul harmonis, bagaimana simbol daripada atau semboyan yang disampaikan Tunggal Ika, maka mestinya percayakanlah gitu ya, pertama bahwa rumah-rumah ibadah itu secara prinsip tidak mungkin kemudian didirikan dan atau diisi untuk kegiatan-kegiatan yang negatif yang menyusahkan bangsa sendiri, rakyat sendiri. Nggak mungkin lah. Secara prinsip pasti mereka ada dalam rangka untuk yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, menghadirkan maslahat, menghadirkan kehidupan sosial beragama yang baik gitu. Dan itu yang mestinya pemerintah berterima kasih karena dengan cara itu beban pemerintah terkurangi dengan amat sangat jauh atau amat sangat banyak. Nomor 2, untuk terkait dengan kegiatan-kegiatan di masjid, agar kemudian selalu terjadi masjid yang lebih baik, lebih maju, lebih makmur begitu ya. Ya memang benar itu perlu ada pengelolaan, perlu ada pengkoordinasian. Nah, itu kan ada ormas-ormas yang bisa diserahi kewenangan atau bisa diajak untuk koordinasi. Untuk masjid ada Dewan Masjid Indonesia. Untuk ormas secara umum ada MUI, ada Muhammadiyah, ada NU. Ajak saja kerjasama dan berikan kewenangan itu pada orang sehingga di antara mereka sendiri akan kemudian menghadirkan konsolidasi, sekaligus juga bila ada masalah mereka sendiri paling mengerti apa masalahnya, bagaimana mengatasinya dengan cara yang paling hikmah, sehingga kemudian tidak menghadirkan friksi. Dan termasuk dengan jamaah tidak akan menghadirkan masalah-masalah yang dikhawatirkan, karena ketika itu diserahkan pada organisasi kemasjidan atau ormas Islam atau ormas keagamaan, ya mereka sudah ngerti lah ini masalahnya di mana, bagaimana mengatasinya. Mereka pasti mengerti bahwa dan tidak perlu sok paling Qurani gitu ya. Karena ada itu yang datang ke pesantren dan kemudian ketika dikabarin ini alhamdulillah santri kita sudah hafal 30 juz. Sudah hatam 30 juz. Tadi jadi masih berapa juz? Masih kurang berapa juz lagi? Mungkin dikira ada juz apel, ada juz melon, ada juz kayak gitu. Jadi kalau diserahkan pada ormas-ormas Islam keagamaan, mereka ngerti takarannya, mereka paham mana yang menjadi teroris itu mereka ngerti, dan teroris itu kenapa terjadi itu mereka paham. Kan karena terorisme kan juga banyak sekali sebabnya. Ada sebab karena misalnya dia hanya membaca Al-Quran dari terjemah saja, kan bisa langsung dikantor oleh kiai kita yang ada di sana. Nggak perlu kemudian membuat keputusan negara mengawasi. Atau ada karena misalnya dia salah baca gitu ya, salah baca dua dia baca fawailul musallin gitu, dan kemudian dia kafir kan ya salah baca saja itu. Begitulah. Jadi mestinya pemerintah, nah ini yang menjadi masalah setelah kritik bertubi-tubi diberlakukan termasuk dari Pak Gumar Gultom dari PGI, memang kepala dan tentulah dari NU, dari Muhammadiyah, dari Dewan Masjid Indonesia, dari MUI, dari kita di DPR MPR, memang kepala BNPT kemudian memberikan klarifikasi. Tapi klarifikasi itu menurut saya tidak penuh, tidak cukup ya, karena tidak menyelesaikan permasalahan dari yang dia sebutkan di awal, yaitu mengusulkan agar semua rumah ibadah bukan hanya masjid dikontrol penuh oleh pemerintah. Dia mengklarifikasi bahwa maksudnya tidak begitu bla bla. Yang paling baik adalah seperti yang juga kita usulkan, cabut itu pernyataan itu dulu, cabut dulu, minta maaf, baru kemudian buat klarifikasi. Tapi kalau tanpa dicabut pernyataan awalnya dan tanpa merasa ada salah dan klarifikasi, itu malah justifikasi jadinya. Jadi itu tentu bukan hal yang menyelesaikan.
Tapi terakhir yang saya sampaikan, hikmah dari ini semuanya sekali lagi menurut saya adalah pertama ya, agar umat Islam kita ini semakin kokoh dan kuat dalam silaturahimnya, dalam silatul ilmi dan silatul amalinya, sehingga banyak kita selesaikan seperti tadi dengan kita dengan ormas Islam, ormas non Islam, ormas masjid, dengan kita dengan kawan-kawan di DPR, di MPR. Kalau ini terjadi sebuah jalinan ta'awun dan ta'abud di antara kita semuanya, ini banyak masalah bisa kita selesaikan. Dan ini salah satu hal yang insya Allah kita bisa selesaikan. Sama juga tadi tentang tuduhan anak muda good looking masuk ke calon radikal juga bisa kita selesaikan. Banyak sekali yang bisa kita selesaikan dengan ta'awud dan ta'awun di antara kita semua yang di dalam parlemen, yang di luar parlemen, yang di luar parlemen dengan dalam parlemen. Mungkin salah satu yang cukup sangat mendasar adalah tentang rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Kalau dibiarkan memang akan sangat kacau ya, karena PKI akan dilupakan. Dan, ya alhamdulillah kita kerjasama bisa kita hilangkan itu. Ada juga peta jalan pendidikan nasional yang menghilangkan rasa agama dalam peta jalan pendidikan nasional. Alhamdulillah dengan kerjasama baik antara kita di parlemen dengan luar parlemen, ormas-ormas itu bisa kita atasi dan sekarang sudah hilang. Sekali lagi akan dihilangkannya pesantren. Pesantren kan jadi satu madrasah. Ya, alhamdulillah kemudian dengan kita kelola dari dalam parlemen atau selamatkan. Nah, termasuk yang sangat penting untuk kemudian kita semuanya mendalami yaitu tentang sejarah. Jadi sangat penting untuk juga kemudian kita semakin mengokohkan pemahaman kita tentang sejarah dan relasinya dengan keumatan. Karena dari kementerian dari Direktorat Kebudayaan di Pendidikan dan Kebudayaan pernah mengeluarkan 2 jilid buku tentang Kamus Sejarah Indonesia. Buku itu dipersiapkan untuk menjadi rujukan bagi para guru untuk diajarkan pada para murid. Pertamanya Indonesia dalam pembentukan, Indonesia in the Making dari tahun 1900 sampai 1950. Di sana tokoh-tokoh umat Islam banyak yang hilang, nggak ada di dalam jilid pertama itu, padahal mereka ada dalam peristiwa di jilid pertama itu. Jong Islami Tenbon, anak-anak muda yang good looking, yang kemudian justru terlibat dengan Sumpah Pemuda, malah hilangkan. Kemudian tokoh pendiri NU yang membuat resolusi jihad merespon positif permintaan Bung Karno yang merupakan usulan dari Jenderal Sudirman. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga hilang. Putra beliau anggota BPUPK, anggota Panitia 9, anggota PPKI, Kiai Haji Hashim, Kiai Wahid Hashim juga hilang. Ketua PB Muhammadiyah waktu itu anggota BPUPK dan kemudian yang mendirikan Majelis Islam mendirikan Partai Islam Indonesia, Kiai Haji Mas Mansur juga hilang. Ada lagi tokoh Parti Masyumi yang menyelamatkan Indonesia dengan PDRI-nya, Mr. Syafrin Prawira Negara juga hilang. Ada lagi tokoh Masyumi, tokoh Persis yang menyelamatkan Indonesia menjadi NKRI, karena NKRI sudah dikubur menjadi RIS, yaitu Muhammad Nasir juga hilang semuanya. Jadi bisa kita bayang kemudian yang ada apa gitu. Dan ternyata apalagi yang kemudian ada di situ ada tokoh yang pertama kali membawa paham komunisme yaitu Snefeld. Ada lagi dengan panjang lebar disebutkan tentang apa itu PKI, sementara penjelasan tentang Muhammadiyah, tentang NU, tentang PNI itu sangat pendek sekali. Kemudian ada tokoh-tokoh PKI yang melakukan pemberontakan di tahun 48, ada Mir Syarifuddin, ada DNID, ada semuanya ada. Nah, kita tolak dengan keras di DPR, dan kemudian Muhammadiyah, MUI, NU semuanya menolak. Alhamdulillah itu buku itu sekarang sudah dicabut dari peredaran. Kalau kita biarkan ya akanlah jadi terus. Itulah karenanya sangat penting untuk memahami betul bahwa jas merah yes dan sekali-kali merupakan secara betul, tapi juga jas hijau. Jangan sekali-kali menghilangkan jasanya para ulama. Nah, penting untuk para kader-kader umat, kader bangsa yang akan berangkat dan lain sebagainya itu mempelajari dan menguasai sejarah Indonesia, sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia. Selain tentu sejarah para sahabat, sirahnya Rasulullah, tapi sejarah perjuangan Indonesia juga penting untuk dipelajari supaya tadi kita tidak belok-belokin gitu, kita tidak mudah jadi seolah-olah umat Islam di Indonesia ini adalah kontraktor, tukang kontrak doang gitu, sementara yang pemilik negeri adalah mereka. Perjuangan Indonesia
Masya Allah. Tapi kan tadi real fakta ada dua jilid buku yang sudah mereka bikin dan sudah dicetak dan tertulis dan sudah tercetak juga dari Dijen Kebudayaan, dan itu peran tokoh umat Islam hilang gitu. Nah itulah yang itu harus selalu kita waspadai. Nah, sama dengan kasus masjid ini juga satu bentuk di mana kemudian kita dibuat terlena gitu, seolah-olah negara yang lain mengawasi, kita harus ikut mengawasi. Kita lupa bahwa kita mempunyai hukum sendiri, kita punya sejarah sendiri, sejarah di mana dari masjid lah muncul jihad untuk menyelamatkan Indonesia, dan karenanya sebenarnya pemerintah memang berterima kasih kepada masjid dengan komunitas masjid dan para remaja masjid, bukan malah mencurigai. Sementara yang betul-betul teroris malah nggak dicurigai, nggak disebut teroris, malah itu yang di Papua nggak disebut teroris. Padahal berapa itu yang sudah terbunuh dari TNI, Polri, warga sipil gitu ya. Komunisme ya bangkit di banyak tempat dan banyak kondisi, tidak kemudian ada pengawasan secara jelas seterusnya. Jadi inilah saya kira kondisi yang sedang ada, di situ ada tantangan, tapi sekaligus juga di situ ada peluang. Karena ternyata alhamdulillah kita juga masih bisa mengkoreksi, tapi memang ini akan menjadi semakin kokoh kuat koreksinya, dan akan semakin kokoh dan kuat eksistensi daripada kebaikan kebenaran kalau kaidah ini juga nanti berlaku. Kan ada kaidah itu yang disampaikan oleh Presiden sekarang, tidak ada visi menteri, yang ada visi Presiden. Karena kalau presidennya visi misinya baik, insya Allah semuanya juga akan jadi baik. Kita tunggu presiden yang baik tahun 2024 dan hanya sebentar lagi insya Allah. Cuman saya nggak tahu nanti bagaimana nanti, padahal kondisinya mudah-mudahan bisa diselenggarakan pemilu, karena antum tetap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dan antum berhak untuk menuntut hak pilih untuk bisa dilaksanakan, karena satu suara itu sangat penting kan. Saya sering mengatakan ketika saya terpilih menjadi ketua MPR tahun 2004, selisihnya hanya 2 suara saja. Jadi jangan sampai umat kalah kurang 2 suara hanya gara-gara antum di Libya tidak ikut nyoblos gitu. طيب شكرا على نصيحة القيمة والراعية من فضيلة الشيخ الدكتور Hidayat Nur Wahid terkait tentang isu yang hari ini terkait pengawasan rumah Allah, tempat ibadah Allah dari BNPT perlu di-cross check ulang, bahkan kalau bisa dibatalkan akan terjadi beberapa problematika dan friksi di antara jamaah dan masyarakat. Untuk menambah kelengkapan kesempurnaan sebelum sesi diskusi, mari kita dengarkan lebih awal guru kita, pembina kita, Ikali, yang sudah malang melintang pengalaman beliau dalam membangun spirit amar ma'ruf nahi mungkar. Kepada Gurunda Ustaz Dr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, falyatafaddal mashkura. Syukur. Saya نحن كبار الآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Shadaqallahu azim. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Inan Ikali yang sudah menyelenggarakan pertemuan virtual atau virtual ini yang kedua kalinya. Semoga ini menjadi agenda yang bisa ditingkatkan kualitasnya di masa yang akan datang, dengan menghadirkan banyak tokoh ya alumni Timur Tengah, di antara lain Syekh Dr. Hidayat Nur Wahid, mantan ketua MPR dan wakil ketua MPR
Mudah-mudahan kita doakan jadi salah satu calon presiden kita. Ya, Sudah Ustaz, sudah mantan presiden saya, malah 2 kali. seperti minimal presiden rumah tangga. Ya, saya menikmati pemaparan yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan yang lain juga dapat menambah wawasan. Yang kedua, pada Dr. Hidayat Nur Wahid, tugas antum ini di DPR, MPR sangat berat. Karena berhadapan dengan mayoritas kelompok yang humul fasikun. Kita harus, ya, sementara mereka ya, tapi kulil haq walau kana murran. Apalagi PKS ini terkenal partai oposisi, ya, ya dianggapnya, ya, jadi selalu dengan ainur ridho wa ainus sukhti, ya. Jadi ainus sukhti, jadi kata mereka yang keluar dari PS itu, dari PKS selalu ainus sukhti, bukan ainur ridho, kata mereka. Yang ketiga, kepada calon mahasiswa yang akan berangkat ke Libya, kami dukung sepenuhnya perjuangan kalian. Kami doakan semoga kalian sampai di tempat tujuan dengan selamat. Niatnya untuk mencari ilmu, bukan untuk yang lain-lain, ya. Mudah-mudahan perjuangan ini sukses. Kalian jangan pulang ke tanah air sebelum selesai. Ada yang nggak berani pulang ke tanah air, maunya tinggal di Malaysia. Ini Ustaz Iqbal, ya. Padahal istrinya orang Indonesia, ya. Tapi kalau cari pengalaman dulu di Malaysia, setelah populer namanya kembali ke Indonesia. Insya Allah, ya. Iqbal sekarang sudah bukan main, cuma saya perhatikan ya kumisnya yang lebih besar daripada jenggotnya, gitu. Berikutnya, kepada anak-anakku sekalian, saya anggap samalah, saya ini udah tua, saya udah 70. Jadi alhamdulillah masih bisa menyaksikan kalian berangkat ke Libya, dibantu dengan sepenuhnya oleh alumni Libya. Dulu saya pergi ke Libya itu berjuang sendiri-sendiri. Saya nggak tahu Ustadz Hidayat apakah sendiri atau dibantu oleh PPI di sana, ya. Saya sendiri. Ya, saya sendiri tuh. Saya menyelesaikan, ya, anak-anak akhrajtu nafsi min daris salam. Ya, saya duluan, Ustaz Hidayat belakangan. Jadi karena saya udah punya dia berangkat, ya alhamdulillah sampai ke Libya. Libya sejauh ini memang kondisi politiknya belum sepenuhnya stabil. Rencana untuk penyelenggaraan pemilu tahun ini juga Desember 2023. Tapi ada lah sana sini, ya, troublemaker-nya masih ada. Bagian barat di Libya dikuasai oleh Al-Ikhwan. Bagian timur dikuasai oleh Al-Qaumiyun, ya. Kita tahu bagaimana, ya, pertentangan antara keduanya sangat dahsyat. Barat didukung oleh Qatar dan Turki, sementara bagian baratnya, bagian timurnya didukung oleh Uni Arab Emirat, oleh Mesir, oleh Saudi, ya, wa ashabuhu wa awanuhu. Nah, itu jadi bukan main, itu dahsyat memang. Turki ini bukan main dengan Qatar, ya, mendukung saudara-saudara kita Al-Ikhwan yang ada di bagian barat Libya, terutama di Misrata. Tentu yang namanya berita, ya, itu kan dikuasai oleh siapa? Oleh
ya kelompok minhum bukan minnah, kantor berita terbesar juga oleh mereka. Kadang-kadang berita itu di markup sedemikian rupa. Sebetulnya yang terjadi di Libya itu tidak seganas, tidak sedahsyat ya yang diberitakan di media. Ya biasa-biasa saja. Namun yang keluar di media, subhanallah, seakan-akan ya pecah perang lagi ini ya. Nah, yang berikutnya baru saya mau sharing gitu ya dengan kawan-kawan, terutama alumni Libya yang berada di Ikali dan juga bergabung dengan Jati. Sejak tahun 2010 kita sudah dijejali oleh begitu banyak berita yang tidak benar, media framing stereo negatif tentang umat Islam. Kita selalu dipojokkan setelah dibentuknya BNPT dengan Densus 88. Mengapa namanya 88 sudah jelas, karena yang korban 88 orang dari Australia. BNPT saya pikir saat ini sudah nggak dibutuhkan lagi ya. Yang dibutuhkan sekarang adalah ya Badan Penanggulangan Bahisme ya. Jadi T-nya itu teroris diganti dengan K ya. Penanggulangan komunisme. Komunisme sekarang ini udah dahsyat betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Riko, ya Komjen Riko, itu halusinasi kalau menurut saya. Itu sudah kadaluarsa. Kita umat Islam perlu menanggapinya, tapi jangan berlebihan. Saya menilai bahwa di balik pernyataan itu ada hidden agenda, antara lain mengalihkan public opini dari masalah-masalah yang sangat dahsyat dihadapi oleh bangsa dan rezim yang zalim ini. Di bidang ekonomi, di bidang hukum, itu sudah semua. Maka ada kawan kita yang sudah menandatangani 100 pemimpin yang mengajukan Jokowi dimakzulkan, dan sebentar lagi ada 1000 tanda tangan yang antara lain adalah mosi kepada Presiden RI ini atas pelanggaran-pelanggaran yang beliau lakukan. Nah, yang sedang hangat adalah apa yang terjadi ya saat ini di Rempang, daerah Batam, di mana orang Melayu, nah ini Iqbal orang Melayu nih, ya ini harus bukan main ya, diusir hanya gara-gara lahannya dibutuhkan oleh untuk membangun sebuah pabrik kaca yang terbesar nomor 2 di dunia, cuma menjadi halal. Jadi al-ghayah tubarrirul wasilah atau ends justify ini betul-betul dipakai. Ini persis yang dilakukan di negara komunis Cina. Jadi saya berkunjung tahun 2018 ke Xinjiang sebagai ketua delegasi Ormas Islam, betul-betul yaitu yang namanya agama itu hanya boleh dilakukan di ruang tertutup, tidak boleh dilakukan di ruang terbuka. Nah itu, nah ini sangat berbahaya. Nah kalau kita berbicara tentang masjid, ya di DMI saya coba-coba tanya Mas Imam dan Pak JK, ada 1,4 juta masjid yang tercatat di Indonesia. Itu yang tercatat, belum lagi ada masjid yang nggak tercatat, ada masjid kampus ya. Kalau Muhammadiyah punya 24 universitas, pasti setiap masjid PTM-nya ada masjid. Saya nggak tahu tercatat atau tidak tercatat masjid itu, belum angkar musola. Paling banyak di dunia adalah masjid di Indonesia. Kalah Mesir ya dibanding dengan di kita. Dan masjid yang di bawah kendali pemerintah itu nggak sampai 1.800 ya, masjid kota kabupaten. Tadi Dayat yang tahu tuh berapa jumlah kota kabupaten, ada masjid raya, ada masjid agung ya.
Dihitung itu nggak sampai 1.000 kali ya, Ustaz Hidayat ya. Nggak ada itu. Ada sekian juta kan main. Nah, masjid ternyata dalam sejarah saya baca antara lain di Indonesia ini perannya sangat besar dalam memberikan kontribusi di bidang sektor ekonomi perbankan. Bank Rakyat Indonesia itu cikal bakalnya duit dari keropak masjid. Ini jangan main-main ini ya, keropak masjid. Jadilah Bank Rakyat Indonesia. Sekarang kita dituduh aneh-aneh, ya dia melupakan sejarah. Ya, orang tersebut alihkan public opini. Yang kedua, mungkin saja orang tersebut BNPTK ya, tambah satu K-nya komunis ya, penanggulan komunis atau pemberantasan komunis, itu mau minta anggaran lebih banyak ya Ustaz Hidayat ya, biar mengajukan ya usulan-usulan yang seksi sehingga bagus nih ya, dikontrol seperti di Cina. Jadi kami pergilah ke masjid hari Jumat di Xinjiang, di Urumqi, subhanallah, itu orang yang ada di dalam masjid itu semua pakaiannya biru. Saya jadi nggak habis pikir, kok biru warna bajunya, nggak ada yang putih. Dan sudah tua-tua. Terpikir saya, kenapa yang muda nggak ada? Ini saya ingin sampaikan. Ini fakta. Dan saya jadi saksi hidup. Saya tanya, kenapa yang tua-tua, yang muda nggak ada? Ternyata anak muda yang sedang kerja di kantor tidak boleh sholat dan ikut sholat Jum'ah di masjid. Kenapa? Karena itu bagian daripada ibadah. Jadi nggak boleh. Jadi anak-anak muda yang ikut sholat Jumat di Xinjiang itu dianggap radikal ekstremis. Dengan demikian dia berhak untuk dikirim ke camp-camp re-education center. Dahsyat. Dan selama di tempat re-education center itu kan mereka dicuci otaknya. Selama di situ setahun, 2 tahun, mungkin saja sampai 3 tahun, selama mereka tidak berubah pandangan pemerintah tidak nasionalis, maka itu nggak akan bisa keluar. Selama berada di situ tidak boleh baca Quran, tidak boleh puasa, tidak boleh nonton baca WA yang berkaitan dengan agama, makan harus makan apa yang disiapkan oleh pemerintah. Bayangkan kalau ada orang ditaruh di camp re-education center selama 8 bulan dan rumahnya nggak jauh dari situ, katakanlah bisa keluar dia hari Minggu, kembali lagi hari Senin, dia selama 6 hari kan, dari Senin sampai Sabtu, 6 hari itu nggak boleh sholat. Ya bayangin, saya tanya wakil ketua CIA-nya. CIA itu China Islamic Association. Saya tanya kenapa? Abdul Razak pernah ikut pelatihan dakwah daurah al-aimah wal wa'azi al-azhar 2 kali, kata beliau. Kenapa? Kata dia, kami mengeluarkan fatwa bahwa selama mereka berada di re-education center building, maka sholatnya dirapel. Gawat. Sholat ya 1 bulan dirapel, 2 bulan dirapel. Bayangin aja itu dari mana itu. Padahal mayoritas dari saudara kita Muslim yang ada di wilayah tersebut adalah bermazhab Hanafi. Nah inilah antara lain karena komunis menganggap bahwa agama itu hanya mengatur masalah pribadi, personal affairs. Nah, kepada kawan-kawan kita di BNPT, kalau bisa ditambah BNPTK, ya, itu harus baca sejarah, ya, sehingga tidak gagal paham nanti.
seenaknya mengeluarkan pernyataan tapi tidak memiliki landasan apa-apa. Nah, bagaimana kalau menurut saya ini bagian daripada penyebaran 3 paham yang destruktif, dhalah mudillah. Apa paham itu? Paham yang pertama sekulerisme, paham yang kedua pluralisme, paham yang ketiga liberalisme. 3 paham ilmaniyah, ya ta'addudiyah, wal librariyah ini afham mafahim khatirah lil ummah islamiyah. Ini kepada calon mahasiswa yang akan berangkat ke Libya, ingat, ini sedang dijalankan. Ya sekulerisme, agama dari masalah pemerintahan. Dan betul. Udahlah, jangan bicara agama kalau berada di kantor. Jangan jadikan masjid tempat untuk membicarakan masalah kriteria pemimpin, calon pemimpin. Itu kata mereka. Itu dibicarakannya di luar saja. Padahal kita menyampaikan kriteria calon pemimpin di masjid. Ya, untuk mencerahkan mereka. Yang tidak boleh kita lakukan di masjid adalah berkampanye untuk partai tertentu. Tapi kalau membicarakan tentang kriteria halal, mubah, ya, dan wajib itu bagi umat Islam agar mereka paham, agar mereka tidak dipolitisir oleh para politikus busuk. Nah, ini penting. Nah, sekulerisme ini ya di politik udahlah, kalau di partai politik jangan bicara masalah ini, kalau masalah lain sebagainya. Jadi jangan bicara masalah agama, padahal agama mengatur segalanya, mengatur ekonomi, pendidikan, sosial budaya, politik, itu semua diatur oleh agama. Nah, ini yang pertama sekulerisme. Dibahas. Jadi ketua kepala BNPT ini mungkin perlu belajar tentang arti sekulerisme ini, ilmiah. Yang kedua, paham pluralisme. Pluralisme itu beda dengan pluralitas. Pluralitas itu adalah kenyataan bahwa di dalam wilayah, di dalam sebuah negara, kampung ada beda agama, itu pluralitas agama. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik, itu pluralitas. Tapi pluralisme itu yang menganggap bahwa semua agama benar. Ini yang salah. Ya. Jadi semua pengikut agama akan masuk surga, hidup berdampingan dengan damai di surga. Kata mereka, itu pluralisme. Nah, kata mereka, udahlah, nggak usah fanatik di Indonesia. Ya, akhirnya pengadilan negeri, di beberapa pengadilan negeri di Indonesia membolehkan nikah antara pengikut agama yang berbeda. Nah, ini mengapa? Apa alasannya? Padahal sudah ada undang-undang tahun 74. Alasannya alasan sosiologis. Gimana? Memberikan fatwa tentang masalah agama, alasannya sosiologis. Nah, semua agama benar, tapi agama yang paling benar adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, ini pluralisme. Semua agama benar, tapi agama yang paling benar itu adalah agama yang saya anut. Jadi fanatisme kepada kebenaran agama itu wajib. Tapi fanatisme kepada pendapat individu, pemikiran manusia itu haram, nggak boleh. Al-Imamul Arba'ah, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, nggak pernah memaksakan pemikiran mereka kepada kita. Ayo ikut pendapat saya, nggak ada tuh. Ya, apa kata mereka? Apabila pendapat saya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil. Kalau nggak sesuai, ya antum cari. Lebih baik dari pendapat saya. Jadi fanatisme kepada pendapat manusia akan mendorong kita untuk mengkultuskan manusia tersebut. Maka
biar supaya lebih hebat dibangunlah patung-patung. Ya, sekian banyak patung, harganya mahal lagi biayanya. Ada patung sana berapa itu? Ustaz ya Fihri 10 triliun. Ya, 10 triliun. Dahsyat untuk satu patung. Ya, ingat Nabi Ibrahim bilang, ya pada saat siapa yang menghancurkan patung itu, kabirum hadza fas'aluh in kanu yantiqun, ya. Tanya yang besar itu. Jadi ini fanatisme kepada pendapat Bapak sosialis, Bapak ya nasionalis. Definisi nasionalisme itu ada 60 lebih. Mau dipakai apa? Kremlin, Stalin, ya itu semua menganggap bahwa mereka itu adalah apa? Bapak demokrasi, ya sosialis, ya sangat demokratis kata mereka. Kita tidak, mereka itu kok komunis. Namun mereka menganggap tidak, ya mereka itu menganggap kami itu adalah ya champion of demokrasi kata orang-orang komunis. Yang ketiga, paham liberalisme. Paham liberalisme, paham yang menggunakan akal manusia untuk menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan kehendak. Dan ya, iya banyak sekali sudah orang-orang liberal yang menganggap ini ayat Al-Quran nggak cocok, ini laki-laki dan perempuan 2:1 nggak cocok, nggak adil. Ya, ini kelompok-kelompok ya yang pro feminisme bilang semua sama, dibagi rata. Nah, gitu. Ini adalah kelompok liberal. Banyak kelompok liberal sekarang di Indonesia ini. Ya, kita hati-hati, terutama yang mengajar di perguruan tinggi, ya, bersahabat dengan mereka, oke, tapi jangan terpengaruh dengan pendapat mereka. Nah, kita baca flashback dalam sejarah. Tahun 1844, ada seorang panglima perang dari Inggris Raya, namanya Golden Stone. Golden Stone itu ditugaskan untuk membasmi kelompok Al-Mahdiyah di Sudan. Ya, apa? Kenapa? Karena Al-Mahdiyah di pimpinan Muhammad bin Ahmad Al-Mahdi itu gerakan yang sangat kuat. Ya, akhirnya sampailah ke Sudan. Apa yang dilakukan Golden Stone itu? Dia membunuh orang yang sedang sholat dari Thariqah Tijani di mana di Sudan. Sampai masjid itu penuh dengan darah. Setelah itu dia masuk dengan sepatunya, dikawal oleh anak buahnya, dia ambil satu kopi Al-Quran, dia terus berpidato, dia mengatakan begini, as long as this book is still with them, no one can conquer them. Kata dia, selama Al-Quran ini bisa berada bersama mereka, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mengalahkan mereka. Itu kata Golden Stone 1844. Nah, jadi kawan-kawan kita di BNPTK ini ya harus mungkin terpengaruh oleh yang itu. Jadi orang yang belajar Islam baik itu dianggap teroris. Pesantren, teroris breeding ground. Nggak tahu bahwa pesantren itu adalah lembaga yang paling lengkap dalam mengedukasi anak-anak didik kita, anak-anak kita. Ya, makanya ada Oxford University, ada Harvard University, kedua-duanya mengadopsi sistem pesantren. Ini kepada alumni dia yang punya pesantren, jangan minder, kata Ustaz tadi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan minder, dituduh teroris, enak aja, buktikan, enggak ada. Dituduh radikalis yang mana? Yang radikalis itulah yang menjual tanah, menjual sumber daya alam kita secara radikal, ekstremis kepada kekuatan asing, bisa manin baksin darahima ma'dudah. Itu radikal. Ya, enak aja kita
Coba orang di Melayu mau diusir di sana 17.000 lagi ya. 16 kampung diusir, enak aja, itu namanya radikalis. Kenapa ini? Seharusnya BNPT pergi ke sana tuh, ya tangkap ya. Berani nggak? Berani. Nah ini jadi sekali lagi, mungkin terlalu banyak saya ngomong. Akhirnya nanti tidak ada yang lain dapat kesempatan. Jadi sekali lagi kita harus waspada, kita harus tetap fi safin wahid bid-difa' anil Islam wa qadayahum wal ummah al-islamiyah insyaallah, dan kita tidak boleh takut, wala tahinu la tahzanu wa antumul a'laun. Wawunya itu kan hal, padahal kamu itu al-a'laun in kuntum mu'minin. Kalau kita punya iman yang kuat, insya Allah optimis kita itu akan berbuah, dia membuahkan hasil, dan insya Allah tahun 2024 kita akan punya perspektif yang kita, insya Allah. Kenapa? Kita yakin hadis Nabi dari Hurairah, kemudian diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban, oleh Muslim, apa? Innallaha yabtu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin mayyujaddidu dinaha. Ini kita harus optimis ya, Ustadz Iqbal, harus tidak boleh pesimis kita. Wah, jumlahnya sedikit, spanduknya enggak, biarin aja spanduk di mana-mana, tapi biarin aja, yang penting adalah suaranya. Spanduknya kita tentukan adalah suaranya ya. Man yujaddidu dinaha insyaallah alaysa minkum rajulun rasyid, insya Allah. Terima kasih. Ini bukan kampanye, ini cuma pendapat pribadi aja, pendapat Ketua Dewan Pembina IKALI. Bermanfaat ya. Kalau bermanfaat diambil, kalau enggak jangan ya. Wah kalau gitu ini Kiai Muhyiddin kampanye, enggak, demi kebenaran kita harus sampaikan ya. Kalau ada yang ada yang berbeda pendapat, ahlan wa sahlan, maka sekarang tugas kita, amin, insya Allah. Apa artinya? Istajib doana ya. Allah doa kami. Soal politikus punya tafsiran sendiri. Ya, siapa itu? Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan jazak kepada Kiai Muhyiddin Junaidi yang telah menyampaikan beberapa hal. Barangkali ada yang mau diskus, ada yang sharing di meeting chat, sudah ada pertanyaan ini ya. Ya. Dari Eling. Eling sekarang di mana, Eling? Pertanyaannya diperuntukkan untuk Ustadz Dr. Hidayatul Wahid. Yang pertama, ketika kita menyebutkan dari masjid lahir laskar, pejuang dan lain-lain, bukankah ini yang kemudian yang dikhawatirkan oleh BNPT bahwa dari masjid lahir teroris, menjadi legitimasi usulan pengawasan di masjid dan rumah ibadah? Itu pertanyaan pertama. Diborong pertanyaan dia. Dua, apakah suatu kasus menjadikan DPR langsung menerima usulan dan lembaga pemerintah? Kemudian ketiga, usulan pengawasan oleh BNPT pada rumah ibadah mengatasnamakan pribadi atau sudah usulan BNPT? Kemudian yang keempat, adakah aturan pemerintah yang membatasi kegiatan di masjid, terlebih masjid yang didirikan oleh sebagian masyarakat? Yang kelima, bagaimana strategi perwakilan umat Islam di dalam gedung MPR DPR? Barangkali itu, kalau ada pertanyaan dari antum-antum, para masyayikh, dakatir, dipersilahkan. Nih ada Bang Yan Ismara nih, alumni Gontor. Fadal, Bang Yan. Fadhal, takallam, speak. Nah. Oke, kalau nggak ada, saya betul. Monggo, Ustaz Dr. Iqbal, Fadal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa. Alhamdulillah kita satu kemuliaan ya, natasyarraf bi hudur
Profesor Dr. Hidayat Nur Wahid, Dr. Muhyiddin Junaidi. Kita satu forum, alhamdulillah, ini forum di alam maya, yang mana forum ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu ketika Abu Jahal meminta menerangkan kepada Abu Jahal, kepada Nabi SAW bagaimana berapa jumlah pintu atau pintu Masjid Al-Aqsa. Kemudian Allah nampakkan, ya. Jadi alam maya ini juga sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Ya. Itu sebagai permulaan. Saya ingin menanggapi sedikit tentang isu BNPT ini. Kalau di Malaysia memang ketua agama itu dipegang oleh raja, dan raja itu memiliki penasihat-penasihat, yaitu mufti-mufti. Jadi kalau di Malaysia malahan sebenarnya yang dijaga betul itu adalah kalau seandainya ada aliran-aliran yang sesat gitu. Dan itu apabila diangkatkan kepada mufti, kemudian baru dibincangkan dengan raja-raja, barulah itu yang diberantas. Tapi kalau seandainya kebebasan untuk berpendapat, untuk bahkan pemimpin yang salah dibenarkan, ditegur, ya, itu di Malaysia tidak ada masalah gitu, ya, tidak ada masalah. Jadi dan memang kalau kita lihat memang Indonesia sebenarnya kalau seandainya ada kerjasama seperti yang dibincangkan oleh Profesor Dr. Hidayat Nur Wahid tadi, bahwa kalau seandainya MUI dalam masalah ini, kalau ada contohnya komunikasi silaturahim yang hebat dengan Dewan Masjid Indonesia, kemudian Dewan Masjid Indonesia juga mempunyai orang-orang yang cepat dia untuk mengumpulkan dari NU-nya, Persisnya, Muhammadiyahnya, kemudian dia rapatkan dan kemudian dia bincangkan masalah ini dan diberitahukan kepada masyarakat, itu memang sangat-sangat membantu untuk kefahaman masyarakat. Dan di Malaysia itu kalau satu isu terjadi, maka seluruh masjid membicarakan isu itu. Contohnya, kalau seandainya Syiah sudah mulai muncul di Malaysia contohnya, maka hampir seluruh masjid membicarakan, setiap dai, setiap khutbah itu membicarakan bahayanya Syiah. Nah, jadi memang yang saya lihat yang untuk kita kerjasama sebenarnya ormas atau sebenarnya Dewan Masjid Indonesia dan juga dengan MUI yang sekarang ini masih sebenarnya MUI masih memiliki taring, ya, untuk menyatukan umat ini, sebab ketika kami menghadiri standarisasi MUI, ya, di situ kami melihat bahwa memang yang bisa menyatukan langkah, menyatukan pikiran, menyatukan umat ini memang MUI. Jadi memang netral dalam berpendapat, tidak terlalu hulu. Itu makanya saya melihat kalau seandainya silaturahim di antara ormas itu akan bisa mengkantar usulan daripada BNPT ini gitu. Seperti mana di Malaysia, dan di Malaysia itu insya Allah untuk masalah-masalah itu betul-betul cepat ditanggulangi, diselesaikan sehingga tidak merebak, ya, sehingga di antara masyarakat sendiri akhirnya yang terjadi adalah kerukunan. Jadi apa saja bentuknya atau siapa saja yang akan merusak ketenangan masyarakat itu langsung dibicarakan dengan mufti, kemudian mufti membicarakan kepada raja, kemudian raja sebagai ketua agama baru memutuskan. Cuma di Indonesia memang sebenarnya yang bisa itu memang antara MUI dengan Dewan Masjid Indonesia, dan kemudian silaturahim dengan semua NGO atau organisasi yang ada yang besar, sehingga bisa akhirnya menyatukan umat dan bisa memberitahukan bahwa umat Islam itu bukanlah teroris, tapi kan bahkan umat Islam yang nampak betul-betul membangun Indonesia yang indah ini, yang bagus nih, insyaallah. Mungkin itu sedikit, ya, saya bandingkan dengan Malaysia sedikit. Ya, silakan. Baik, syukran Ustaz Iqbal, ini sharing dari Malaysia, ya. Ya, betul. Barangkali ada pertanyaan ataupun tambahan sharing dari asatidz yang lain, dipersilakan. Ada nih. Silakan, Bang Ian. Sapihri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini kepada Ustadz Hidayat ini. Parlemen ini kan
menjadikan tolak ujung tombaknya rakyat lah. Tapi sampai saat ini malah memporak-porandakan rakyat ini. Emang berat sih PKS di situ. Yang jadi persoalan ini semakin menyeruak bagaimana agar rakyat itu bisa terwakili dengan baik. Apa perlu digerunduk lagi seperti dulu? Lalu kepada Ustadz Muhyiddin, satu kelemahan kita nih Ustadz, saya mau tanya. Banyak ustadz-ustadz ini yang selalu maunya cari selamat. Dia selalu teriaknya, maunya amal ma'ruf aja. Kalau udah bicara nahi mungkar tuh banyak ustadz cari selamat tuh. Mau yang katanya keras atau tidak keras, mau yang lembek, akhirnya semua pada lembek nih. Nah, mengatasi itu bagaimana? Selalu ada kilahnya. Karena ketika dia udah bergelar ustadz atau kiai, dalilnya banyak. Nah, jadi umat tuh bingung tuh. Kayak saya nih. Untuk mengikuti siapa dan siapa yang akan dicontoh. Karena maunya cari yang aman-aman aja. Amal ma'ruf aja kita. Kalau nahi mungkar ada bagiannya sendiri. Jadi seperti ada hal-hal yang mau cari selamat. Apa mungkin pundi-pundinya belum terkumpul atau bagaimana itu? Nah, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Bang Ian tinggal di Sawangan Ustaz Hidayat. Ponakannya Habib Rizik, alumni Gontar Ustaz. Satu lagi, biar nanti langsung dijawab oleh kedua pemateri kita. Ada satu asatid yang mau menyampaikan pertanyaan atau mudakhalat? Cukup dulu kali Ustaz ya. Dipersilakan Ustaz Hidayat Nur Wahid, tafadhol. Jazakumullah khair, saya coba beri umpan baliknya. Sekaligus ya, antum udah tahu jawabannya, cuma antum pinjam mulut saya aja tuh ngomong nih. Jadi antum cari aman nih, biar saya ngomong aja. Pertama tentang munculnya Laskar Mujahidin, Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, Laskar Kiai, Laskar Santri dari masjid, dan itu yang mereka takut gitu. Ya kan tadi saya sebutkan ada kaidah al-qiyas ma'al farik batil kan. Justru muncul laskar-laskar itu muncul dalam rangka membela Indonesia, membela kemerdekaan Indonesia, membela agar Indonesia tidak dijajah lagi. Kalau kemudian itu yang ditakutkan, ya jadi nggak nyambung lah. Jadi tentu laskar-laskar yang waktu itu muncul memang konteksnya sangat jelas ada penjajahan yang memang harus dihadapi, dan itu yang sudah dihadapi, dan bahkan jadi bukti bahwa sesungguhnya peran umat Islam untuk Indonesia ini luar biasa, sangat kuat ya, sangat mendasar, sangat kuat. Nah tentu kan dalam kota yang sekarang di negeri Indonesia yang sudah merdeka ini dengan segala catatannya, nanti akan muncul adalah ya kalaupun ada laskar-laskar itu bukan laskar untuk kemudian menghadirkan perilaku yang kemudian disebut sebagai khawarij gitu ya, tapi pastilah dalam rangka untuk bagaimana menghadirkan apakah itu nanti terkait dengan anak-anak muda remaja masjid yang bisa memberdayakan para pemuda masjidnya, lingkungannya dan seterusnya. Jadi tentu sekali lagi, kecuali kalau negara kemudian memposisikan diri sama dengan penjajah Belanda maupun penjajah Jepang, nah itu mereka layak khawatir dengan Laskar Sabila, Laskar Hizbullah dan lain sebagainya. Tapi kalau negara ini adalah negara yang justru dulu dibela oleh para laskar ini, ya mestinya memang negara tidak memposisikan diri seperti penjajah Jepang maupun penjajah Belanda itu. Ya, gitu. Yang kedua tentang masalah apakah usulan dari satu orang dan atau pernyataan dari kepala BNPB itu kepala BNPT itu otomatis jadi keputusan? Ya enggak. Itulah yang tadi saya kritisi di depan kan, bahwa itu masalah ini bermula dari pertanyaan dan atau pernyataan dari satu orang anggota DPR. Tapi yang jadi masalah kemudian sang ketua BNPT kemudian menerimanya menjadi sesuatu yang tanpa direcek, kemudian bahkan dijadikan sesuatu yang digeneralisir. Ini tentu dua-duanya tidak benar. Jadi keputusan di DPR sama juga keputusan organisasi manapun ya ada mekanisme. Bahkan kalau misalnya dalam rapat kerja di komisi misalnya rapat kerja dengan BNPT gitu,
itu di akhir akan dibacakan tentang kesimpulan dari rapat. Dan biasanya kesimpulan rapat itu terkait dengan tema dasar. Nah itu pasti tidak ada dalam kesimpulan di sana, karena sekali lagi bahkan pada waktu itu pun dari PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi juga langsung menolak, sebagai anggota Komisi 3 sudah langsung menolak. Jadi memang tidak otomatis usulan seseorang dan atau pernyataan dari pimpinan lembaga negara otomatis menjadi keputusan, enggak. Dia akan pasti diukur dengan peristiwa dalam rapat tersebut, apakah memang diputuskan atau tidak. Kalau diputuskan, maka itu bukan lagi usulan pribadi, tapi mengalah keputusan rapat. Dan itu kemarin tidak ada keputusan rapat tersebut. Nomor 2 juga sesuatu akan bisa menjadi keputusan kalau sesuai dengan tema undangan di mana rapat itu dilakukan. Seperti saya kemarin itu rapat tidak terkait dengan masalah ini, tapi terkait dengan pembahasan. Kita ini kan di awal masa sidang. Di awal masa sidang itu biasanya kita mengevaluasi program tahun yang lalu dan sekaligus juga penyerapan anggaran di tahun yang lalu. Jadi di situ, dan biasanya nanti rekomendasinya harus terkait dengan hal ini. Jadi tidak terkait dengan isu yang hubungannya dengan masalah masjid tadi itu. Adapun terkait dengan strategi di DPR MPR, sebenarnya sih karena posisi dari seperti yang Antum ketahui, ya, posisi mayoritas mutlak partai-partai itu sekarang bersama dengan pemerintah, ya memang ya secara umum mereka akan berada dalam posisi yang sesuai dengan maunya pemerintah gitu ya, secara umum ya, sekalipun kadang-kadang di kasus-kasus tertentu bisa aja berbeda. Tapi dengan cara itu maka ya kami yang berada dalam pemerintahan inilah yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustaz Habibian gitu ya. Ya kami tetap harus menyuarakan yang bisa kami suarakan, dan strateginya ya kita membangun argumentasi, berkomunikasi, membangun jalinan yang bisa kita komunikasikan. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau nggak bisa ya inilah parlemen itu harus diapain ya, kembali pada kaidah yang sudah sangat populer, kama takunu walaikum. Jadi anggota parlemen itu tidak karena maunya ketua partai, tidak karena maunya pemerintah, tapi karena dipilih oleh rakyat. Gitu. Nah kalau rakyatnya yang dipilih adalah mereka-mereka yang memporak-porandakan, ya jangan disalahkan parlemennya. Yang rakyat milih yang memporak-porandakan, kok kemudian parlemen disalahkan. Kalau memang antum tidak ingin yang di parlemen itu yang memporak-porandakan, ya jangan pilih yang memporak-porandakan, gitu aja. Kaidahnya kan sederhana sekali. Dan sekarang tuh era bukan lagi kayak era Orde Baru. Era Orde Baru itu orang yang nggak milih partainya pemerintah langsung itu ditandain, nggak bisa naik pangkat, rumahnya dilempari batu. Rumah bapak saya di Prambanan dulu dilempari batu karena tidak ikut dengan partai pemerintah itu. Jadi, tapi kalau sekarang enggak, sekarang itu bebas, nggak ada misalnya sekalipun ada partai penguasa, sekalipun nggak bisa memaksa warga untuk harus memilih partai merah misalnya, nggak bisa. Bahkan sekarang kan muncul fatwa itu, fatwanya Iwan Fals. Ambil duitnya, jangan pilih orangnya, gitu kan. Ada fatwa kayak gitu juga. Artinya, pun saya nggak juga terlalu setuju, tapi artinya adalah bahwa tidak ada hal yang bisa maksa rakyat untuk kemudian seperti menjadi kayak kebo, dicucuk hidungnya dan atau kemudian kehilangan kedaulatan. Enggak. Sekarang itu apalagi sudah berkali-kali tentu rakyat dan bagi umat gitu ya hadir di pengajian, dan para kiai kita selalu menyampaikan hadis la yudagul mu'minu fi hujrin wahidin marratain. Nah sekarang kalau dalam konteks pemilu sudah kamarroh ludhiqo al mu'minu fi hujrin wahidin ini. Mungkin bukan ludhiqo, mungkin uldhiqo atau membiarkan dirinya untuk memelesetkan di begitu. Jadi ya ini kan ya, jadi sekali lagi menurut saya sih tidak serta-merta salahnya parlemen ya, karena memang parlemen itu menjadi baik atau benar tergantung dari yang mengisi. Ya mengisi parlemen itu tergantung yang dipilihnya. Kalau rakyat yang dipilih rakyat adalah yang merusak, ya jadilah parlemen itu rusak gitu. Jadi kalau rakyat memilih yang tidak merusak, ya jadilah parlemen itu tidak merusak. Dan yang mau merusak dan tidak merusak semuanya ada gitu. Semuanya jelas, nggak ada lagi yang abu-abu, semuanya jelas. Nah, setelah matanya dibukakan untuk kesekian kalinya dan sekaligus merasakan dampak buruk daripada yang merusak itu, kalau bisa masih dipilih lagi, ya lagi-lagi jangan salahkan parlemennya gitu. Semuanya sudah disampaikan. Dan ini saya kira sebenarnya juga bagian dari
bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, bentuk daripada taklim, dakwah yang perlu juga mencerdaskan. Jadi kalau Ustaz yang tadi hanya dakwah itu sebagian hanya pada nyebut tentang yang ma'ruf saja, yang ma'ruf pun ternyata juga belum utuh, Zan. Yang ma'ruf itu mestinya juga disampaikan juga tentang bagaimana memilih pemimpin dengan baik dan benar, bagaimana memilih wakil rakyat dengan kita kan ma'ruf semuanya, nggak ada mungkarnya di sana itu. Kemudian juga apa namanya melaksanakan kewajiban terkait dengan hak dan kemudian tidak memubazirkan, itu semuanya bagian dari yang ma'ruf. Jadi yang ma'ruf jangan hanya kemudian diajarkan tentang rukun 5 rukun Islam, ya itu semuanya penting. Tapi rukun 5 rukun Islam itu mestinya tidak berhenti hanya jumlah 6 atau jumlah 5, tapi kan kalau kita iman kita benar kan tidak mungkin kemudian karena iman kita pada Allah, iman kita pada Rasulullah, kemudian perilaku kita ternyata tidak sesuai dengan iman itu sendiri. Demikian juga rukun Islam misalnya, kalau kita sholat kita benar kan sudah inherent tanha wal mungkar. Jadi begitu. Jadi saya kira memang ini bagian dari muhasabah juga ya dalam konteks dakwah kita, sejauh mana memang materi dakwah itu tersampaikan dengan baik dan benar, mencerdaskan dan mencerahkan, termasuk juga yang terkait dengan pemberdayaan umat. Karenanya saya berkali-kali Ustaz Junaidi mengingatkan itu agar Basnas itu jangan sampai kemudian mengambil dana zakat dari UPZ di daerah-daerah, di masjid-masjid, dibawa ke pusat terus kembalinya entah kemana gitu. Oke lah kalau misalnya untuk demi ketertiban administrasi kemudian dicatatkan di tingkat pusat, ya oke lah kemudian dipakai di pusat terkait dengan masalah kepentingan nasional dan atau dan sebagainya, tapi jangan sampai lebih dari 30%. Selebihnya 70% itu kembali ke masjid, kembali ke ranting, kembali ke kantor PZ, sehingga dari situlah bisa diberlakukan kegiatan ekonomi, memberdayakan jamaah, memberdayakan umat, sehingga umat itu merasakan betul manfaat daripada berislam, manfaat daripada ke masjid, dan dengan demikian maka mereka terus bisa diberdayakan. Mereka tidak mudah untuk kemudian terkena kaidah kadal fakru an yakuna kufron itu. Tidak mudah kemudian diiming-imingi dengan sembako dan kemudian kehilangan akidah, kemudian kehilangan daya nalar untuk memilih dan lain sebagainya. Jadi saya kira demikian. Adapun Ustaz Iqbal, jazakumullah khair atas gelar profesor yang diberikan kepada saya. Saya belum profesor, Ustaz. Saya hanya kalau disebut kadang-kadang disebut Ustadz gitu ya. Itu pun juga ya, laki-laki Ustadz, kalau perempuan Ustadzah gitu. Jadi memang Malaysia kalau dalam hal demokrasi memang bebas ya. Bebas demokrasi malah lebih bebas dari Indonesia itu, Mas. Sistem pemilihan umumnya juga sistem betul-betul sistem distrik ya, dan kemudian pun perdebatan di parlemen tuh wah serem juga tuh di Indonesia. Ganas susah. Nggak sampai seganas itu ya. Yang lain pun bangkang juga gitu ya. Jadi, tapi kalau terkait dengan masjid dan yang kita dengarkan ya nggak bisa kan tiba-tiba saat Muhyiddin Junaidi sekalipun Muhammadiyah, pimpinan MUI datang ke Malaysia kemudian jadi khatib Jumat, kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Harus ada. Harus ada tauliah, harus ada tauliah. Nah itu dia. Di tingkat itu yang tadi disebut di pengaturan masjid di bawah negara itu. Jadi khatibnya, materi khutbahnya, imamnya di Malaysia teratur begitu. Tapi kalau demokrasinya mau di sana wah dahsyat gitu, dahsyat. Nah ini yang kita di Indonesia di satu pihak juga jangan sampai kebablasan kayak begitu juga gitu. Tapi juga masjidnya jangan kemudian juga kebablasan juga semuanya. Yes, betul. Tapi hal yang menarik memang adalah di sana kemudian terkait dengan firaq ad-dhallah itu memang ada hasasiyahnya, ada sensitivitas untuk kemudian segera mengatasi, dan itu tentu baik. Sekalipun kadang-kadang juga memang memerlukan klarifikasi. Sempat kan kawan-kawan kita ESQ kan sempat dilarang juga di sana. Iya. Tapi itu wilayah saja, wilayah saja. Sebab apa? Di wilayah itu apa? Dia memang orang-orang kaya semua, jadi masalah duit juga. Ujung-ujungnya masalah duit juga. Iya. Dan akhirnya juga bisa diklarifikasi gitu ya. Artinya ya tetap saja ujungnya bisa diklarifikasi, sekalipun juga ya itulah ya, kehidupan publik kita akan selalu ada unsur demikian. Jadi sekali lagi memang
kita penting untuk selalu belajar dari negara manapun ya, tapi tetap juga harus dalam konteks aturan hukum yang berlaku di setiap negara. Kita juga tentang aturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak serta-merta apa yang dilakukan di Malaysia bisa juga kita lakukan di Indonesia, demikian juga sebaliknya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Syukran Ustaz Hidayatul Wahid atas penyampaian materinya. Barangkali Ustaz Kiai Muhyiddin mau menyampaikan? Kayaknya udah lengkap semua. Cuma begini, kan Ustaz Iqbal, MUI itu adalah Hay'ah Tansiqiyah li Jami'il Jamiyat wal Munazomat wal Muassasat Islamiyah. Jumlahnya ada 77 ormas. Kepemudaan, wanita, remaja, semua. Jadi memang ada komisi-komisi yang punya tugas sendiri-sendiri di bawah koordinasi ketua. Komisi luar negeri nanti ada ketua yang membidaninya. Komisi fatwa ada ketua yang membidaninya. Jadi MUI itu adalah Al-Mufti Al-Jama'i. Ya, Mufti kolektif. Jadi bukan ketua umumnya, tapi semuanya. Jadi katakanlah itu MUI tergantung ada orang yang bertanya, namanya mustafti. Kalau ada orang yang berkirim surat ke MUI, ini masalah, ini gimana? Nah, itu diserahkan ke ketua yang menangani masalah kajian. Nanti dikumpulkan, dibahas, dan sebagainya. Jadi untuk ketua umumnya hanya mendengarkan masukan dari hasil kajian dari komisi kajian, komisi fatwa, dan sebagainya, baru diputuskan fatwanya. Ada 158 fatwa yang sudah kita keluarkan, baik yang menangani masalah sosial, budaya, dan ekonomi syariah, perasuransian, ya sampai ya banyak sekali itu. Nah, ITV juga kita bahas, itu masalah Jakarta Islamic Index, bursa, itu juga kita bahas. Itu bukan main, baca kitabnya itu banyak banget itu ya. Masya Allah. Nah, jadi butuh waktu. Jadi kita tidak mudah. Jadi tidak sembarangan mengeluarkan fatwa, ada prosesnya. Jadi komisi fatwa, komisi kajian, baru dibawa ke Dewan Pimpinan. Setelah Dewan Pimpinan membahas, disetujui, baru dikeluarkan fatwanya, baru dikasih nomor fatwa, nomor sekian, dengan landasan argumentasinya yang sangat kuat sekali. Jadi ada 16 komisi, ada 8 badan dan lembaga, ya, lembaga zakatnya, dan lain sebagainya. Tapi yang sangat populer itulah komisi. Nah, fatwa yang dimaui, yang dicari, dan fatwa yang dihindari. Ya, fatwa yang dicari adalah fatwa halal. Ya, fatwa yang dihindari adalah fatwa haram. Ya, fatwa sesat, menyesatkan, gitu ya. Itu yang susah, yang biasanya agak seksi itu fatwa haram. 2 hal yang nggak selesai-selesai. Saya di MUI 23 tahun. Itu 2 yang nggak selesai-selesai. Yang pertama kasus LDII, yang kedua Kak Panji Gumilang itu, ya Zaitun, nggak selesai-selesai. Dikaji bolak-balik, nggak selesai-selesai. Seperti itu. Nah, itu Ustaz Iqbal, memang di MUI itu butuh waktu, dan kita sabaran. MUI semuanya mutatawwi'una, ya. Betul. Datang sendiri, ya. Memang ada subsidi sedikit tapi tidak banyak. Ini kepada Yan Iswara, masalah sekarang ini ulama ada 2 macam, ulama cash dan ulama khos. Cash dan kiai. Ya, ternyata kiai itu lebih banyak sekarang ya. Yang sorbannya gede, maaf ya pakai sorban, yang sorban gede itu bisa kalah itu dengan kiai cash itu, ya. Itu kita sebab
seling joke lah, subhanallah. Makanya yang amar ma'ruf lebih banyak jumlahnya daripada yang kiai amar ma'ruf dan nahi munkar. Kenapa nahi munkar? Resikonya banyak. Makanya kita ini ikaliat harus amar ma'ruf nahi. Bagaimana caranya? Soalnya ada berkaitan ini dan ekonomi. Kalau ekonomi kita tidak mandiri, susah untuk nahi munkar, ya. Ya karena masih bergantung kepada ya pihak lain. Ya jangan-jangan kalau kita nahi munkar nggak diundang lagi nanti ceramah, kan? Bahaya itu. Tapi kalau ekonomi kita sudah kuat, ya peduli, ya qulil haq walau kana murran, walau ditawari jabatan seperti Pak Ustadz Hidayat, jabatan Menteri Agama, nggak mau dia, kan? Kenapa? Karena ada sudah economically well established, ya. Nah, jadi orang-orang terdahulu, ulama, kiai kuyaha terdahulu itu mereka secara ekonomi sudah kuat, sikap mereka istiqamah. Nah, di zaman sekarang kiainya, masya Allah, ada kiai yang bisa dihargai. Ya, berapa harganya? Harga kiai. Cukup ya Kiai. Oke, baik, terima kasih ya. Baik, barakallahu fiikum. Sekali lagi kami atas nama moderator dan atas nama keluarga besar Ikatan Alumni Libya mengucapkan jazakumullah khairan jasa kepada dua narasumber yang hari ini sudah banyak memberikan inspirasi, gagasan, strategi baik itu dari gedung MPR DPR, dan kita doakan mudah-mudahan Kiai Dr. Hidayat Nur Wahid selalu istiqamah di jalan dakwah legislatif dan selalu menyuarakan Islam dan syariah ini semakin mengudara dalam spirit amar nahi mungkarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk menutup agenda ini dengan keberkahan, mari kita sama-sama tutup dengan doa. Dimohon kepada Al-Hafiz Ustaduna Ishaq Munawwar Al-Garuti, falyatafaddal mashkura. Da'watukum ya Ustaz. Fadilatul Profesor wa Dakatir wal Asatidah al-mukarramin hafizakumullah. Mari kita awali bersama-sama munajat dan doa spesial kita di saat yang penuh rahmat dan berkah Allah ini dengan membaca istighfar bersama-sama 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bi habibina al Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lakal hamdu bil ukhuwah wa lakal hamdu bil jama'ah wa lakal hamdu bil da'wah ولك الحمد بكل نعم أنعمت بها علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من جهل البلاء والوباء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح دنيانا التي فيها معاشنا واصلح آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا غافلا إلا نبهته ولا ضالا إلا هديته ولا دعاء إلا استجبته
ولا مريضا إلا شفيته ولا آمين مريضا إلا شفيته آمين ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة آمين إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين وألف بين قلوبهم وثبت أقدامهم آمين وافرض عليهم صبرا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب احزمهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام. آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا آمين إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. آمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. آمين اللهم اجعلنا من عبادك التائبين آمين العابدين الحامدين السائحين آمين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف آمين والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله آمين والحافظين لحدود الله. آمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في آمين قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من حملة القرآن آمين واجعلنا من حملة القرآن واجعلنا وأزواجنا وأولادنا ووالدينا من أهلك يا رحمن ومن خاصتك يا منزل القرآن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على آمين المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب طيب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustaz Ishak. Terakhir sudah agenda pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada dua narasumber yang hari ini sudah banyak memberikan inspirasi, gagasannya, dan materi-materi yang sangat luar biasa. Dan seluruh asatid dan seluruh alumni Libya. Dan mohon doanya untuk adik-adik kita yang insya Allah besok hari Rabu akan berangkat ke Libya untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan, kelancaran karena mereka perjalanan dari Jakarta menuju Oman, Oman ke Istanbul, Istanbul baru ke Libya. Semoga mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu dan kembali mudah-mudahan menjadi kader umat, kader bangsa, menegakkan spirit amar ma'ruf nahi munkar di bumi Nusantara ini. Saya kira kita tutup saja. Naktafi bihadzal qadar. Syukran lakum, jazakumullahu khairal jaza. Nakhtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا دكتور. Syukran ya Ustaz. Jazakumullahu khairan. خير كثير للجميع شيخين الكريم وخاصة المحاضر. في أمان الله وفي رعايته جزاك الله خير. لكل الطلاب رعاكم الله رعاكم الله. والمقبولين والمسافرين. امين امين امين. شكرا استاذ منوار. حياكم عفوا ويا حياكم دكتور الله. إمران بارك الله فيك. Doa